Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Pika Indianing dari Prodi Ilmu Komunikasi Stisi Widapuri Mandiri. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pernah gak sih kita punya opini yang sebenarnya ingin sekali kita sampaikan, tapi entah kenapa mulut ini rasanya berat untuk terbuka. Nah, hari ini aku ingin membagikan salah satu teori komunikasi yang menurutku sangat dekat dengan keseharian kita. Apalagi bagi kita yang lebih suka menyimak dan merenung. Nah, salah satu teori yang bakal aku jelaskan ini adalah teori spiral keheningan atau the spiral of silence. Teori spiral keheningan dikembangkan oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1931 sampai 2004. Teori ini membahas pengaruh media terhadap pembentukan opini publik, terutama bagaimana orang akan cenderung diam jika merasa opininya berbeda dari mayoritas. Maka dari itu, beliau mengamati bahwa dalam kehidupan sosial, orang-orang seringkali memilih diam jika mereka merasa opininya berbeda dari mayoritas. Makna spiral keheningan. Spiral menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang diam karena merasa minoritas, maka suara mayoritas menjadi semakin dominan. Nah, lebih jelasnya lagi, rasa spiral keheningan itu sendiri menggambarkan proses di mana semakin banyak orang yang memilih diam, maka suara mayoritas akan semakin mendominasi. Dan karena itu, makin sulit bagi orang-orang yang punya pandangan berbeda untuk berani berbicara. Nah, aku akan sampaikan inti teorinya melalui 3 asumsi utama yang juga menurutku mewakili pengalaman banyak orang, termasuk aku sendiri atau mungkin kamu juga. Pada asumsi pertama, masyarakat memegang kekuasaan terhadap yang tidak sepakat. Orang takut dikucilkan atau diisolasi sosial jika pandangan mereka berbeda dari mayoritas. Masyarakat itu punya kekuatan untuk mengisolasi yang berbeda. Maksudnya, saat kita menyuarakan opini yang bertentangan dengan arus umum, kita punya risiko dijudge, dikritik, bahkan bisa saja dikucilkan secara sosial. Dan karena manusia butuh diterima, kita cenderung akan menghindari situasi tersebut. Untuk asumsi kedua, orang terus-menerus menilai opini publik. Kita sebagai individu secara sadar atau tidak sadar memantau sikap mayoritas masyarakat, misalnya dari media atau lingkungan sekitarnya. Setiap orang secara sadar atau tidak sadar menilai opini publik. Lewat media sosial, obrolan di lingkungan kerja atau kelas, bahkan dari sikap orang-orang di sekitar, kita bisa membaca pendapat mayoritas. Dan saat kita sadar bahwa opini kita berbeda, kita mulai merasa kecil, lalu akhirnya memilih diam. Dan yang terakhir, untuk asumsi ketiga, perilaku publik dipengaruhi evaluasi opini publik. Jika seseorang merasa pendapatnya sejalan dengan opini publik, maka dia berani bicara sebaliknya. Jika merasa berbeda atau minoritas, maka dia akan memilih diam. Perilaku kita sangat dipengaruhi oleh penilaian kita terhadap opini publik. Kalau kita merasa pendapat kita aman, kita berani bicara. Tapi kalau merasa minoritas, kita akan menekan pendapat itu dan keheningan mulai berputar, membentuk spiral. Siapa yang tidak terpengaruh spiral ini? Orang yang tidak terpengaruh spiral ini adalah inovator atau agen perubahan. Elizabeth menyebut mereka sebagai inovator atau agen perubahan karena mereka biasanya tidak peduli meskipun opini mereka minoritas. Dan kalau kita punya kesadaran diri dan kepekaan sosial, suara kita sekecil apapun bisa mematahkan spiral itu. Contoh spiral keheningan. Nah, sekarang aku ingin mengajak kalian untuk membayangkan, misalnya kamu pengen kritik sistem di kampus, tapi semua orang kayaknya setuju dan diam-diam aja. Akhirnya kamu mikir, udahlah aku aja kali yang lebay atau berlebihan. Padahal bisa jadi banyak juga yang punya keresahan yang sama, tapi mereka juga diam.
Nah, dapat disimpulkan, spiral keheningan ini cuma bisa berhenti kalau ada satu orang yang cukup berani untuk bersuara lebih dulu. Dan siapa tahu kamu adalah orang itu.